Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara puncak Hari Koperasi Nasional ke-79 di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno, Jakarta. Kehadiran Prabowo di acara ini mendapat sambutan meriah dari para peserta. Prabowo kemudian menyalami Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia atau Dekopin Bambang Haryadi, Menteri Koperasi Ferry Juliantono dan sejumlah jajaran Kabinet Merah Putih yang hadir. Sebelumnya Kementerian Koperasi bersama Dekopin menggelar kick-off bulan Juli sebagai bulan koperasi untuk menyemarakan Hari Peringatan Koperasi Nasional ke-79. Tema yang diusung tahun ini adalah Koperasi Berdaya, Indonesia Berjaya. Dalam pidatonya, Prabowo mengkritik dominasi ekonomi neoliberal di Indonesia dan berupaya mengembalikan ekonomi sesuai Undang-Undang 45 yang menekankan ekonomi kerakyatan. Kita melihat ekonomi Indonesia dikuasai oleh paham ekonomi neoliberal yang sesungguhnya adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Cukup lama kita berjuang untuk mengembalikan arah pembangunan ekonomi ke arah yang dirancang oleh pendiri-pendiri bangsa kita, yaitu ekonomi kekeluargaan, ekonomi kerakyatan, ekonomi di mana semua unsur harus berperan dan harus diberi kesempatan. Pemirsa, memasuki tahun ajaran baru, artinya baju dan perlengkapan sekolah juga harus baru. Warga antusias berburu kebutuhan sekolah anaknya jelang tahun ajaran baru di Pasar ASMK Jakarta Barat karena menawarkan harga yang lebih miring dibandingkan tempat lain. Lapak pedagang yang menjual perlengkapan sekolah ramai diserbu warga jelang tahun ajaran baru di Pasar ASMK Jakarta Barat. Warga antusias berburu mulai dari alat tulis, buku tulis, tas, hingga perlengkapan sekolah lainnya dan berharap mendapat harga terbaik. Salah seorang pembeli mengeluhkan adanya kenaikan harga dibanding tahun lalu, namun tetap harus dibeli karena memang butuh dan masih terjangkau. Sementara pedagang mengaku jika kenaikan harga sudah terjadi menjelang tahun ajaran baru dan rata-rata naik 10 hingga 15%. Akibatnya, omset penjualan tahun ini ikut mengalami penurunan 25% dibandingkan tahun lalu. Kita ngerti juga ya, mungkin udah pasti ada kenaikan lah biasanya gitu. Masih oke lah, masih oke. Kalau kenaikan mah pasti ada, tapi masih oke. Gitu. Kalau kisaran ya, kisaran 2.000 sampai 3.000 udah naik dari sebelum TAB ini. Dari harga berapa ke harga berapa? Apa aja sih? Kalau untuk apa nih? Buku dari misalnya dari yang 30 udah ke 35. Pasar ASMK jadi salah satu lokasi warga berburu perlengkapan sekolah karena harganya yang lebih miring dibandingkan pasar lainnya. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, BBM jenis B50 resmi dikonsumsi masyarakat Indonesia sebagai bahan bakar ramah lingkungan. Presiden Prabowo berharap dengan adanya B50 Indonesia tidak perlu impor solar lagi. Indonesia kini menjadi negara pertama di dunia yang meluncurkan bahan bakar minyak berjenis biodiesel 50% atau B50. Presiden mengklaim bahwa Indonesia kini tak perlu lagi mengimpor solar dari luar negeri.
Presiden dengan tegas mengatakan bahwa Indonesia memiliki banyak sumber daya yang harus dioptimalkan manfaatnya untuk mewujudkan swasembada energi. Oleh sebab itu, dengan hadirnya B50 sebagai energi baru terbarukan yang berbasis campuran minyak sawit, Indonesia harus berani mewujudkan sumber-sumber energi baru terbarukan lainnya. Kita leading dalam apa? Dalam mengurangi emisi karbon. Kita leading. Mereka tahu kita punya program B50. Tadi berapa emisi kita hemat? 400 berapa? 44 juta. Apa itu? Ton karbon dioksida ekuivalen. 44 juta. Kita kurangi. Baru B50. Bagaimana nanti kalau kita juga sudah diketahui oleh pemimpin dunia, kita diketahui kita akan bangun 100 gigawatt tenaga surya. 100 gigawatt. Ya, pemerintah tidak berhenti pada implementasi biodiesel B50 setelah berhasil mendorong penggunaan campuran solar dengan 50% bahan bakar nabati berbasis minyak sawit. Pemerintah kini mulai menyiapkan langkah strategis berikutnya, yakni mencampur bensin dengan etanol yang ditargetkan mulai berlaku pada 2027. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa keberhasilan program B50 akan menjadi cetak biru untuk pengembangan bahan bakar nabati lainnya di tanah air termasuk bioetanol. Menurut Bahlil, percepatan pengembangan etanol ini merupakan arahan langsung dari Presiden guna memperkuat ketahanan energi nasional dari hulu hingga hilir. Program bioetanol tersebut nantinya akan memanfaatkan berbagai komoditas pertanian dalam negeri seperti tebu, singkong, dan jagung. Dalam pelaksanaannya, pemerintah siap melibatkan berbagai pihak mulai dari badan usaha milik negara hingga sektor swasta. Selain daripada itu kami laporkan bahwa dengan keberhasilan B50, maka kita mau contoh untuk bensin, yaitu etanol. Nah, arahan Bapak Presiden, etanol kita harus lakukan, maka mandatori kita akan lakukan 2027, tahap pertama 10% sampai dengan 20%, sehingga etanol ini akan bisa mengikuti jejak daripada biodiesel. Jadi tebu, singkong, kemudian jagung, dan itu akan dikelola bersama-sama baik dengan antara maupun Pertamina dan swasta yang lain. B50 bukan sekedar perpaduan bahan bakar fosil dan nabati. B50 adalah perpaduan antara keberanian mengambil keputusan, keberpihakan kepada rakyat, dan keyakinan bahwa Indonesia mampu berdiri di atas sumber dayanya sendiri.